Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah, Syarah Muqaddimah Ajurrumiyah, karangan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Kita sudah sampai di pembahasan amel nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma amin ya rabbal alamin. Nawasibul mudhari' ini adalah nawasib yang menasabkan fi'il mudhari'. Sebelumnya fi'il mudhari' itu hukumnya selalu marfu hingga dimasuki oleh amel nasib, dia jadi dinasabkan, atau dimasuki oleh amel jazim, dia dijazamkan. Dalam kitab Matan Ajrumiyah, amel nasib itu ada 10. Kita coba pelajari. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, fan nawasibu asyaratun, maka bermula yang tugasnya menasabkan. Nawasib ini jamak taksir dari nasibun. Maka bermula yang tugasnya menasabkan itu ada 10. Yang menasabkan fi'il mudhari' maksudnya 10. Wahia, dan bermula dari 10 itu an, walan dan lan, dan izan dan kai dan lam kai, dan lam juhud dan hatta, dan jawab dengan fa, dan waw dan au. Nah, kita lihat satu-satu. Wa aqulu, dan aku kata, al-adawatul lati yunsabu ba'dahal fi'lul mudhari'u asyaratu ahrufin. Dan bermula alat, adat itu alat. Dan bermula alat. Alat allati yunsabu, yang dinasabkan dengannya adat akan fi'il yang mudhari' itu ada 10 huruf. Ada 10 huruf yang digunakan untuk menasabkan fi'il mudhari'. Wahiyya ala salasati aqsamin, dan bermula dianya 10 itu sabit di atas 3 macam. Nah, jadi mudahnya huruf nasab fi'il mudhari' itu ada 10. Cuma 10 itu dibagi dalam 3 kategori. Satu, qismun yansibu binafsih, wa qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu jawazan, wa qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu wujuban. Bermula yang pertama itu satu bahagian yansibu yang menasabkan ia dengan sendirinya, dan bermula yang kedua itu ada satu bahagian yang menasabkan ia dengan an yang disembunyikan akan an tersebut sesudahnya, satu pembahagian nisbah harus. Dan yang ketiga qismun, satu bahagian yansibu yang menasabkan ia dengan an, hal keadaan an itu yang disembunyikan ba'dahu sesudahnya bahagian ini wujuban nisbah wajib. Artinya huruf nasab fi'il mudhari' semuanya ada 10. 10 dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama dia menasabkan sendiri. Ada beberapa huruf yang tugasnya menasabkan fi'il mudhari' enggak perlu bantuan kalimat lain. Qismun yansibu, ada satu lagi nanti dia menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang mudmarah. Sesudah huruf tersebut ada an disembunyikan. Hukum menyembunyikan itu jawazan, boleh. Artinya boleh juga an itu diperlihatkan. Kemudian kelompok ketiga, dia menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan. Hukum menyembunyikan an-nya wajib nanti. Ada beberapa huruf nasab di mana dia menasabkan bukan dengan huruf itu sendiri, tapi dengan an yang berada sesudahnya, tapi an-nya mesti disembunyikan. Nah, jadi ada 3 kelompok huruf nasab fi'il mudhari'. Akan kita pelajari satu-satu. Amal qismul awwalu wa huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari'a bi nafsihi fa arba'atu ahrufin. Adapun bermula kisim yang pertama. Kisim yang pertama, bagian yang pertama, wa huwa, dan dianya bagian yang pertama itu alladzi yang menasabkan dia akan fi'il mudhari' bi nafsihi dengan sendirinya. Itu fa arba'ah ini khabar qismu. Ini wa huwa ini jumlah mu'taradah. Jadi asalnya bermula golongan yang pertama.
Kita tadi udah tahu golongan yang pertama apa? Yaitu huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Alhamdulillah. Adapun bermula golongan yang pertama itu fa'arbaatun, maka 4. Ada 4 huruf yang tugasnya menasabkan fi'il mudhari' sendiri. Wahia dianya 4 huruf itu an, walan dan lan, wa idzan dan idzan, wa kai dan kai. An, lan, idzan, kai ini huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Dia menasab dengan sendirinya, nggak perlu ada bantuan huruf-huruf yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya ada 4, an, lan, kai, idza. Amma an, adapun bermulaan tunisnya maka harfu masdarin. Bermula dianya an itu huruf masdar, wa nasbin dan huruf nasab, wa istiqbalin dan huruf istiqbal. Jadi an ini disebut huruf masdar. Kenapa disebut huruf masdar? Karena kalimat sesudah an, fi'il yang dimasuki oleh an bersama an ini nanti kita robah menjadi masdar, maka dia disebut huruf masdar. Kemudian dia disebut huruf nasab karena memang dia tugasnya menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian dia disebut huruf istiqbal karena fi'il yang dimasuki oleh an berzaman istiqbal. Nah, wa misaluha qauluhu ta'ala, bermula contohnya an itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Atma'u ayyaghfirali. Aku berharap akan bahwa mengampuni ianya Allah bagiku. Nah, jadi aku berharap akan bahwa mengampuni ianya Allah. Ini ke depan ceritanya. Karena di belakang misalkan kita udah maksiat kepada Allah, kita berharap supaya dosa kita ke depan Allah ampuni. Itu maksudnya istiqbal. Ini tentunya ayat Quran nih. Aku berharap bahwa mengampuni ianya Allah bagiku. Ini yang berdoa. Saya nggak tahu dhamirnya kembali kemana. Ini berharap dosanya diampuni oleh Allah. Nah, jadi kita i'rabnya atma'u fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena nggak ada amil nasib, amil jazam. Tanda rafa'nya dhammah yang zahir. Dhamir dalam fa'il takdirnya ana. An huruf nasab, huruf masdar, nasab dan istiqbal. Yaghfira fi'il mudhari' mansub dengan an dan nasab fathah. Ya, karena dia fi'il sahih ya. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, li jar majrur. Jadi jumlah ayyaghfira kita takwil kepada masdar karena dia huruf masdariyah. Dirobah dulu menjadi masdar jadi maf'ul atma'u. Sesudah kita takwil jadinya atma'u maghfiratahu li. Aku berharap akan keampunannya Allah bagiku. Wa qauluhu jalla dzikruh. Dan bermula contohnya lagi itu perkataannya Allah Jalla wa Ala. Jalla dzikruh yang mulialah oleh sebutannya Allah. Jalla fi'il madhi di sini. Wa akhafu ay ya'kulaha dzi'bu. Aku takut bahwa memakan akannya oleh serigala. Jadi aku takut akan bahwa nanti. Jadi karena adaan berarti fi'il mudhari'nya nanti, istiqbal. Aku takut bahwa nanti memakan akannya Yusuf oleh serigala. Nah. Jadi yang jadi contoh di sini akhafu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah dhamir dalam fa'il takdirnya ana. An huruf nasab, ya'kula mansub dengan an tanda nasab fathah. Jadi hu maf'ul bihnya, dzi'bu fa'ilnya. Jumlah ayakula kita takwil masdar jadi maf'ul akhafu. Akhafu aklahu dzi'bu. Aku khawatir akan memakan akannya Yusuf oleh serigala. Jadi an huruf masdariyah, juga huruf nasab, juga huruf istiqbal. Wa qauluhu ta'ala, dan contohnya lagi itu firman-Nya Allah Ta'ala. Inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Sesungguhnya aku itu benar-benar membuat gundah akan aku antazhabu, bahwa engkau akan pergi dengannya. Nah, dengannya apa? Dengannya Yusuf apanya dengannya Binyamin ini. Yang penting begini, antazhabu. An huruf nasab, tazhabu fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab buang nun. Karena af'alul khamsah. Sesungguhnya aku itu membuat gundah akan aku oleh bahwa engkau akan pergi dengannya. Jadi antazhabu ini jumlah an, fi'il fa'il, ta'wil masdar jadi fa'il yahzunu. Karena yahzunu belum ada fa'ilnya. Jadi ada olehnya. Sungguhnya aku itu sungguh benar-benar membuat gundah akan aku oleh bahwa. Oleh kepergianmu. Oleh kepergianmu membawanya. Nah.
Wa qauluhu ta'ala, dan itu firman Allah Ta'ala, wa ajma'u ayyaj'aluhu, dan sepakatlah mereka ayyaj'alu, akan bahwa mereka akan menjadikan akannya Yusuf ke dalam sumur ya. Kayaknya tentang masih ayat Yusuf ini. Surat Yusuf. Jadi yang penting di sini an huruf nasab, yaj'alu fi'il mudhari' mansub dengan an, dan nasab buang nun. Asalnya yaj'aluna. Nah, karena af'alul khamsah. Jadi waw dhamir jamak dibina ada atas sukun pada ma'rafa fa'il, hu maf'ul bih. Ya, jumlah ayyaj'alu ta'wil masdar pada mahal nasab maf'ul ajma'u. Wa ajma'u, sepakatlah mereka, ja'lahum. Ya. Sepakatlah mereka bahwa mereka menjadikan akannya. Ya. Itu yang pertama an. Wa ammalan faharfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Adapun bermulalan itu nisya maka dia nyalan itu huruf nafi dan nasab dan istiqbal. Sama seperti lan, sama dikit, nggak sama banget. Karena an tadi huruf masdariyah, kalau lan bukan huruf masdariyah. Lan yaitu huruf nafi karena dia maknanya nafi. Kemudian huruf nasab karena tugasnya menasabkan. Dan huruf istiqbal karena fi'il yang dimasuki oleh lan berzaman mustakbal. Misaluhu qauluhu ta'ala, bermula contohnya itu firman-Nya Allah Ta'ala. Apa firman Allah? Lan nu'mina laka. Kami tidak akan pernah beriman kepada engkau. Lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman kepadamu. Dulu kami enggak beriman, ke depan, ini ke depan kami juga enggak akan beriman. Nah, maksudnya. Jadi lan huruf nafi nasab istiqbal, nu'mina fi'il mudhari' mansub dengan lan tanda nasab fathah. Dalam fa'il takdirnya nahnu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, lan nabraha alaihi akifin. Lan nabraha, senantiasalah kami ke depan, alaihi di atasnya anak sapi itu akifin, yang menyembah. Nah, jadi lan di sini nabraha fi'il mudhari' mansub dengan lan tanda nasab fathah. Lan nabraha, senantiasa kami ke depan di atasnya anak sapi itu yang i'tikaf, yang menyembah lah bahasa mudahnya. Jadi lan nabraha di sini saudaranya kana. Dhamir dalam takdirnya nahnu isimnya, akifin khobarnya. Khobar mansub dan nasab ya karena jamak mudzakkar. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra, tidak akan engkau mendapati akan kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapati akan kebaikan di masa depan sehingga kalian menginfakkan harta yang paling kalian sukai. Nah, jadi lan tanalu, lan huruf nasab, tanalu fi'il mudhari' mansub dengan lan, tanda nasab hazfun nun, buang nun. Idzan. Wa amma idzan fa harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Adapun bermula idzan itu nisya maka dianya idzan itu huruf jawab. Jadi idzan namanya huruf jawab karena harus ada jumlah sebelumnya. Wa jazain, dan huruf jaza. Disebut huruf jaza karena memang dia masuk kepada jumlah jaza. Wa nasabin, dan huruf nasab. Wa yushtaratu li nasbil mudhari' biha salah satu syurut. Dan disyaratkan untuk menasabkan fi'il mudhari' dengannya si idzan akan 3 segala syarat. Idzan baru dianggap huruf nasab fi'il mudhari' harus ada 3 syarat. Al-awwalu an takuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Bermula yang pertama itu bahwa adalah idzan itu sabit pada permulaan jumlah jawab. Jadi idzan ini berada di awal jumlah jawab. Jawab kalam. Ada satu kalam sebelumnya, kemudian kalam keduanya itu sebagai jawaban dari ucapan pertama, idzan ada di awalnya. Baru idzan huruf nasab. Syarat yang pertama. Asani ayyakunal mudhari'ul waqi'u ba'daha dallan 'alal istiqbal. Bermula yang kedua itu bahwa adalah mudhari'. Yang jatuh hanya mudhari' sesudahnya idzan itu menunjukkan kepada istiqbal. Mudhari' yang berada sesudah idzan menunjukkan kepada zaman istiqbal. Baru idzan huruf nasab. As-salisu alla yafsila bainaha wa bainal mudhari' fasilun ghairul qasmi awin nida'i aw la nafiyah.
Bermula yang ketiga itu tidak memisah, alla yafsila, bahwa tidak memisah antaranya idzan dan antara fi'il mudhari' fasilun oleh pemisah, ghairul kasam selain sumpah, awin nidai atau selain nida, au la nafiyah atau selain la nafi. Antara idzan dan fi'il mudhari' tidak dipisahkan oleh kalimat apapun selain sumpah. Kalau dipisah oleh sumpah nggak apa-apa, dipisah oleh nida juga boleh, dipisah oleh la nafi juga boleh. Yang penting pemisahnya jangan selain sumpah, nida, dan la nafi. Kita lihat di contohnya. Wa misalul mustawfiyati lisyuruti ay yaqula laka ahadu ikhwanik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misalul mustawfiyati lisyurut. Bermula contoh yang lengkap bagi syarat-syarat yang 3. Contoh idzan yang syaratnya lengkap. Ay yaqula laka ahadu ikhwanik. Itu bahwa berkata bagimu oleh salah satu saudaramu. Saudara kita ngomong, sa'ajtahidu fi durusi. Sa'ajtahidu, nanti aku akan bersungguh-sungguh fi durusi dalam belajarku. Ini jumlah yang mendahului idzan. Sa'ajtahidu, aku benar-benar akan sungguh-sungguh dalam belajarku. Fataqulu lahu, maka engkau kata baginya. Ketika saudara kita bilang seperti itu, kita mengatakan idzan tanjaha. Idzan tanjaha. Jadi idzan ini syarat pertama berada di awal jumlah jawab. Jadi tanjaha ini dianggap jawaban dari perkataan sebelumnya. Aku akan rajin dalam belajar. Oh, idzan tanjaha. Ketika itu engkau akan sukses. Ya. Jadi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mudhari' sesudah idzan menunjukkan kepada istiqbal. Ini tanjah. Kalau engkau rajin nanti engkau akan sukses nanti. Ya. Kemudian antara idzan dan fi'il mudhari' tidak dipisah oleh selain kasam, nida, dan la nafi. Ini contoh yang tidak dipisah oleh apa-apa. Sesudah idzan langsung fi'il mudhari'. Jadi ketika kita i'rab, idzan huruf jawab. Ya. Sekaligus huruf nasab. Tanjah fi'il mudhari' mansub dengan idzan, tanda nasab fathah. Udah selesai. Dalam tanjah fa'il takdirnya anta. Ya. Misalul mafsulati bil qasam. Bermula contoh yang dipisahkan dengan sumpah. Ini contoh yang dipisahkan dengan sumpah antara idzan dan fi'il sesudahnya. Antaqula itu bahwa engkau kata idzan wallahi tanjah. Jadi ini masih lanjutan dari perkataan saudara kita tadi. Sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan rajin dalam belajarku. Kita mengatakan idzan wallahi tanjaha. Ketika itu demi Allah engkau akan sukses. Nah, udah begitu aja. Idzan huruf jawab dan nasab mabni di atas sukun. Wallahi huruf kasam dan muqsambih atau jar majrur. Tanjaha fi'il mudhari' mansub dengan idzan, tanda nasab fathah, dan dalam tanjah fa'il takdirnya anta. Ini dipisah oleh kasam, wallahi enggak apa-apa. Wa misalul mafsulati bin nida antaqula. Dan bermula contoh dipisahkan dengan nida. Antara idzan dan fi'ilnya dipisah oleh nida. Antaqula itu bahwa engkau mengatakan idzan ya Muhammadu tanjah. Jadi saudara kita Muhammad nih, dia bilang sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan rajin dalam belajarku. Idzan ya Muhammad tanjaha. Oh, ketika itu wahai Muhammad engkau akan sukses. Jadi biasa aja antara idzan dan tanjaha dipisah oleh nida, boleh. Wa misalul mafsulati bilan nafiyah antaqula. Dan bermula contoh yang dipisahkan dengan la nafi itu bahwa engkau berkata antara idzan dan fi'il ada la nafinya. Contoh, idzan la yakhiba sa'yuk. Aku akan rajin dalam belajarku. Idzan la yakhiba sa'yuk. Ketika itu tidak akan sia-sialah oleh usahamu. Jadi idzan huruf nasab fi'il mudhari'. Mabni di atas sukun. La nafi biasa, yakhiba fi'il mudhari' mansub dengan si idzan tanda nasab fathah. Sa'yu fa'il yakhiba. Mudhaf sa'yu kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Au taqula atau bahwa engkau berkata idzan wallahi la yadhhaba amaluka dhaya'an. Ini contoh dipisahkan dengan sumpah dan nafi sekalian.
Aku akan rajin dalam belajarku. Idzan, ketika itu wallahi demi Allah, la yadhhaba amaluk, tidak akan pergilah oleh amalmu hal keadaan amalmu yang sia-sia. Enggak akan sia-sia amalanmu. Usahamu pasti akan membuahkan hasil. Ya, anlan kai, anlan idzan. Sekarang kai. Wa amma kai faharfu masdarin wa nasbin. Adapun bermula kai itu nisya maka dianya kai itu huruf masdar dan nasab. Jadi kai huruf masdar karena kalimat sesudahnya ditakwil dengan menjadi masdar, dirubah menjadi masdar sama seperti an, dan huruf nasab dia memang tugasnya menasabkan fi'il mudhari. Ada syarat tambahan tapi. Wa yushtaratu fin nasabi biha an tataqaddamaha lamut ta'lili lafdhan. Disyaratkan pada nasab dengan nyakai bahwa mendahului akan nyakai oleh lam ta'lil pada lafaz. Kai baru menasabkan fi'il mudhari, dia harus didahului oleh lam ta'lil. Lam ta'lil itu lam ilat, lam huruf jar. Lafdan pada lafaz, memang lamnya kelihatan tertulis. Nahu qaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Likai la ta'sau, supaya kamu, likailah, supaya tidaklah engkau putus asa. Jadi lam ini lam ta'lil. Kai huruf nasab fi'il mudhari. La nafi ta'sau fi'il mudhari mansub dengan si kai tanda nasab hadzfun nun, buang nun karena af'alul khamsah. Ya, waw dhamir jamak pada maharaf fa'il. Jadi jumlah kai la ta'sau takwil kepada masdar pada mahal jar majrur dengan lam. Li adami asa ya'su. Bagaimana masdarnya? Ini kita rubah jadi masdar. Tinggal kita cari masdarnya. Li adami asikum, supaya tidak putus asa kamu. Begitu. Au tataqaddamaha hadhihi lamu takdiran. Atau mendahului akannya kai oleh ini lam takdiran pada takdir. Jadi kai baru menasabkan fi'il mudhari didahului oleh lam. Baik secara lafaz langsung lamnya tertulis seperti likai, atau didahului oleh lam tapi lamnya enggak ditulis, ditakdirkan aja. Nahu qaulihi ta'ala seperti firman Allah, kai la yakuna daulah, dulah, supaya bahwa tidak ada ianya harta, itu dulah, itu yang berputar di tangan orang kaya saja. Jadi kai di sini huruf nasab. Kenapa dia disebut huruf nasab? Karena ada lam sebelumnya, lam ta'lil. Cuma takdir asalnya likai la yakuna. Jadi kai ini huruf nasab dan masdariyah, la nafi yakuna fi'il mudhari mansub dengan kai tanda nasab fathah. Dan dalam yakunu takdirnya huwa isim, daulatan khobarnya. Jumlah kai la yakunu ta'wil masdar pada mahal jar majrur dengan lam kai yang ditakdirkan. Li'adami kaunihi. Likai la yakuna li'adami kaunihi. Fa idza lam tataqaddama halamu lafdan wala takdiran kana nasabu bi an mudmaratan wa kanat kai nafsuha harfa ta'lil. Dan bila tidak mendahului akannya kai oleh lam, lafdan pada lafad wala takdiran tidak juga pada takdir. Bila tidak didahului akan kai, sebelum kai enggak ada lamnya, secara lafad enggak ada, secara takdir enggak ada, berarti kanan nasabu bi an mudmaratan, niscaya adalah nasab itu an dengan an yang disembunyikan. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari ketika itu, kalau sebelum kai enggak ada lam ta'lil, berarti yang menasabkan fi'il mudhari bukan kai, tapi an yang disembunyikan sesudah kai. Nah, kai an berarti. Jadi kai itu jadi huruf jar yang menasabkan an. Wa kanat kai nafsuha, dan adalah kai nafsuha dirinya kai itu harfa ta'lil, jadi huruf ta'lil. Jadi kalau sebelum kai enggak ada lam, pada lafaz enggak ada, pada takdir enggak ada, berarti fi'il mudhari sesudah kai tetap mansub. Cuma yang menasabkannya an yang disembunyikan sesudah kai. Berarti kai jadi huruf ta'lil atau huruf jar. Ya, nanti di pembagian yang kedua berarti. Ya.
Jadi kesimpulan sementara, huruf nasab ada 10, 10 dibagi 3. Yang pertama menasabkan dengan sendirinya, yang kedua menasabkan dengan disembunyian, nanti hukumnya harus. Yang ketiga dinasabkan dengan disembunyikan, dengan wajib disembunyikan. Sampai di sini dulu, jangan panjang-panjang. Semoga ada manfaatnya. Wallahu alam bisawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.